رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Para orang tua kami hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ta'lim kita dari kitab Fadilah Ramadan bab i'tikaf. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia sedang beriktikaf di masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang datang dan memberi salam kepadanya. Kemudian ia pun duduk. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya, "Wahai fulan, aku melihatmu sedang gelisah dan sedih. Apa yang terjadi?" "Benar wahai putra paman baginda Rasulullah SAW, aku punya tanggungan utang kepada si fulan. Demi kemuliaan penghuni kubur ini, yaitu kubur baginda Nabi SAW, aku belum sanggup melunasinya." Jawab orang tersebut. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Bolehkah aku berbicara untuk membantumu dengan orang yang memberikan hutang kepadamu itu?" Maka orang itu pun menjawab, "Baik jika engkau bersedia." Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma segera mengenakan sandalnya dan keluar dari masjid. Maka orang itu bertanya, "Apakah engkau lupa bahwa engkau sedang beriktikaf?" Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Tidak, aku tidak lupa. Sesungguhnya aku telah mendengar penghuni kubur ini, yaitu baginda Rasulullah SAW, sedangkan waktu perpisahanku dengan beliau belum begitu lama. Ketika itu mengalirlah air mata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang pergi demi menunaikan hajat saudaranya dan sungguh-sungguh berusaha, maka itu lebih baik baginya daripada i'tikaf 10 tahun. Barang siapa i'tikaf sehari karena mengharap ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan antara dirinya dan api neraka sejauh 3 parit. Jarak antara parit yang satu dengan yang lainnya lebih jauh daripada jarak bumi dan langit. Hadis riwayat Imam Tabrani, Imam Baihaqi dari kitab At-Targhib. Jika satu hari i'tikaf pahalanya begitu besar, bagaimana jika beriktikaf 10 tahun? Tentu pahalanya tidak bisa dibayangkan. Terdapat ada 2 masalah yang dapat disimpulkan dari hadis ini. Yang pertama, pahala i'tikaf 1 hari adalah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam sejauh 3 parit. Jarak 1 parit dengan yang lainnya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Di dalam bertambah hari i'tikaf, maka akan bertambah pula pahalanya. Di dalam kitab Kashful Ghummah, Allamah Sya'rani rahmatullah alaih meriwayatkan sebuah hadis bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa beriktikaf 10 hari pada bulan Ramadan, maka baginya pahala 2 haji dan 2 umrah. Barang siapa yang beriktikaf dari maghrib sampai isya di masjid yang digunakan untuk salat berjamaah tanpa berbicara dengan siapapun kecuali salat sunnah dan membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Ya. Barang siapa beriktikaf 10 hari pada bulan Ramadan, maka baginya pahala 2 haji dan 2 umrah. Barang siapa yang beriktikaf dari maghrib sampai isya di masjid yang digunakan untuk salat berjamaah
tanpa berbicara dengan siapapun kecuali salat sunnah dan membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Kemudian yang kedua adalah menunaikan hajat sesama muslim lebih utama daripada 10 tahun iktikaf. Atas dasar inilah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meninggalkan iktikafnya karena ia masih bisa menggantinya dalam waktu yang lain. Para ahli tasawuf berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menghargai hati yang remuk redam melebihi penghargaannya kepada yang lain. Oleh sebab itu banyak hadis yang memperingatkan agar kita berhati-hati dari doa buruk orang yang dizalimi karena hati mereka sedang remuk redam. Apabila baginda Nabi SAW mengangkat seseorang pejabat di suatu wilayah, maka di sela-sela nasihatnya beliau akan mengatakan, wattaqi da'watal mazlum, wattaqi da'watal mazlum, takutilah olehmu terhadap doa buruk orang yang dizalimi. Sebuah syair mengatakan, hindarilah doa buruk orang yang dizalimi karena doanya akan dikabulkan oleh Allah tanpa ada yang bisa menghalangi. Ada satu hal penting yang mesti diperhatikan, bahwa orang yang beriktikaf akan batal bila meninggalkan masjid sekalipun untuk menolong saudara muslimnya. Apabila iktikaf tersebut adalah iktikaf wajib, maka mengqadoknya juga wajib. Baginda Nabi SAW juga tidak pernah meninggalkan masjid kecuali untuk buang hajat atau berwudu ketika iktikaf. Mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang meninggalkan iktikafnya demi menolong sahabatnya tersebut, maka hal itu sama seperti kejadian dalam sebuah pertempuran ketika ada seorang sahabat yang hampir mati kehausan, tetapi ia tidak meminum air yang disediakan untuknya karena di sebelahnya ada sahabat lain yang terluka yang juga dalam kehausan. Ia mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Mungkin juga ketika itu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sedang beriktikaf nafil, yaitu iktikaf sunnah yang tidak dibatasi waktunya, sehingga dibolehkan menghentikan iktikafnya tanpa harus mengganti di waktu yang lain. Dalam penutup risalah ini maka akan dikutip dalam hadis berikutnya sebuah hadis panjang yang berisi tentang keutamaan Ramadan. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dimaksud iktikaf wajib itu kalau nazar. Misalkan salah satunya nazar ya. Saya kalau anak saya lulus nih dari PNS, CPNS dia dapat, saya nazar iktikaf di masjid 3 hari. Maka itu iktikafnya wajib dia tunaikan. Kalau dia batal, dia harus qadha lagi, ganti. Jadi kalau iktikaf sunnah, ya, iktikaf sunnah tidak wajib mengqadhanya, gitu ya. Maka sering-sering iktikaf di masjid. Kalau teman-teman yang aktif dalam dakwah, ya, khuruj fisabilillah, pasti mereka iktikaf, ya, 3 hari, seminggu, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun, 3 tahun, ya. Tertib untuk orang awam 4 bulan setiap tahun. Kalau untuk ustadz, para ulama, sekarang yang dulunya 1 tahun sekarang jadi 3 tahun. 1 tahun di negeri sendiri, 1 tahun di negeri Arab, 1 tahun lagi di negeri kafir. Ya, 3 tahun. Selama 3 tahun tuh khuruj terus dakwah, tidak pulang ke rumah. Nah, hari ini waktu kami berada di Bangladesh, ya, disampaikan oleh para ulama, hari ini sedang bergerak rombongan yang sama persis masa waktunya sebagaimana dulu sahabat Nabi dikirim oleh Rasulullah SAW 27 tahun dakwah.
Jadi sahabatnya yang masih hidup kembali ke Madinah, anaknya udah jadi ulama besar di Madinah. Ya, dia pulang kaget, siapa ini ulama ini? Bagus sekali ngajarnya. Pas dia pulang bareng, loh kamu ngapain gitu? Rupanya anaknya. Ya, berangkat dakwah. Pulang-pulang anaknya udah jadi ulama besar. Hari ini sedang bergerak, udah jalan 7 tahun. Ya, waktu kami tanya dengan para ulama di sana, syaratnya apa itu yang ikut rombongan ini? Ada 11 orang. Jadi dicari dari seluruh dunia mendaftarkan diri. Syarat pertama, sejak akil balik sampai detik dia mendaftarkan diri itu tidak pernah ketinggalan tahajud walau 1 malam. Wah, udah gugur saya. Syarat pertama udah gugur, ya kan? Jadi disortir, Pak. 27 tahun sekarang jamaah ini lagi bergerak. Ada jamaah 8 tahun, ada jamaah 11 tahun. Ya, sementara kita berapa tahun? Insya Allah. Alhamdulillah kami tahun lalu sudah ya 1 tahun kurang sebulan, 1 tahun kurang sebulan. Nanti dirapel sebulan lagi. Ya, itu itikaf di masjid, tidak kemana-mana. Ya, 1 harinya dijauhkan daripada neraka 3 parit, 1 paritnya langit dan bumi. Maka Ramadan ini minimal silahkan bapak-bapak ya yang ke kantor berangkatnya dari masjid ke kantor. Ya, nanti pulangnya ke sini lagi. Ya mungkin tidak dapat full, tapi niatnya dapat, gitu ya. Tidak pulang ke rumah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan umur kita ke Ramadan. Mengamalkan banyak-banyak amalan solih, silaturahim, dakwah ilallah, zikir, ibadah, khidmat pada umat, banyak-banyak doa, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak kasih sayang karena Ramadan bulan kasih sayang. Dan mari kita tutup taklim kita dengan bacakan suratul Fatihah. Pertama untuk diri kita, kemudian ahli keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, dan juga seluruh pendiri Masjid Al-Amin, dan juga jamaah kita yang biasa bersama berjamaah yang telah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Muhammad Rashid bin Asman dan Muhammad Rifai bin Haji Anwar. Semoga Allah SWT ampuni dosa-dosa mereka dan menempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa train your mind to be stronger than your feelings. Don't give up on yourself. There's a reason why you started. Be obsessed with becoming the best version of yourself.